kita secara keluarga dekat, ya, rumah deket gitu, bahkan dulu hampir banget satu komplek. Segala sesuatu dia pendam sendiri. Padahal gue tuh pengen banget dia kalau ada apa-apa cerita sama gue. Jaga mulut saya mah. Aku kayak ngadongeng, aku pengen cerita sama lu. Gitu. Itu sangat gue nantikan. Teman curhat saya cuma satu. So, saya sempat tulis di sosial media saya. Everything you know is wrong. Hai cucu-cucuku, welcome back to my YouTube channel. Ricky Cuaca hadir lagi di sini. Wow, seru banget hari ini. Aku kedatangan akang aku, teteh aku, senior aku yang udah lama banget kita tidak bersapa, bertegur-tegur manja, even di sosial media ya. Begitulah kehidupan ya cucu-cucuku. Oke, hai Kang Ronald dan Tetika. Kok udah ketawa sih? Enggak, gue tuh amazed kalau ngelihat lu ya. Kenapa? Emang sendiri aja udah rame ya, Nal? Ini Ya? kan namanya bukan Ricky. Apa dong? Harry. Heboh sendiri. Gak apa-apa dong, daripada kameramen aku namanya bukan Harry. Siapa? Heli. Anjing dong. Anjing kecil. Bercanda loh. Apa kabar nih? Baik. Akang aku dan teteh aku yang Jaya, jaya, jaya. Gila, lama-lama jatuhnya kayak partai ya, Say. Ini YouTube ya, Say. Oke, baik nih sekarang kita mau nanya-nanya nih, seger banget ya penampilan dari kakak-kakak aku ini ya. Amin, amin. Ya kan, dua orang ini tuh selalu bersama-sama walaupun tuh sebenarnya tuh mereka tuh ada geng-geng mereka yang lain, jujur ya kan. Lahir dari sebuah program di televisi namanya Extravaganza, udah bertahun-tahun yang lalu ya. Tapi pertanyaan tuh bingung deh aku ya. Kenapa kok Tetika sama Kang Ronald itu lebih banyak tuh image-nya tuh berdua aja gitu loh. Kenapa nggak sama Aming atau sama siapa lagi, Tora Sudiro gitu loh. Kenapa kok jadi berdua? Berantem. Enggak, gila. Karena siaran radio. Oh, awalnya dari siaran radio. Enggak, jadi semenjak Extravaganza, saya siaran radio duluan, kemudian Tika ikutan gabung. Jadi sebetulnya yang mendekatkan kami bukan hanya Extravaganza, lebih dekat lagi waktu siaran radio. Oh. Tahun ke-14. Gitu. Aduh takut ya ampun ngomongnya ya ampun. Gimana tahun ke-14-nya? Tahun ke-14. Oh gitu. Jadi tidak ada maksudnya tidak ada percekcokan yang sebenarnya jujur aja kali ya nggak sih? Pasti ada aja, mungkin kan namanya orang berteman, ngegrup bareng-bareng pasti ada yang berantem Enggak gitu. sih, sebenarnya kita juga dekat karena kebutuhan finansial. Yang lain tuh kayaknya udah settle gitu semuanya. Tora di film. Yes. Terus Aming di mana ya? Oh kami tadi gue lihat dia lagi pasang implan. Ada yang sekarang bau karet. Ya gini, Kemarin gue, ya lanjut. Maksudnya gini, dalam setiap grup besar pasti ada yang lebih dekat di antaranya Betul, gitu. betul, Jadi betul. kayak Project Pop, kita lihat yang dekat. Iya. Ujo sama Tika. Bener juga. Club bener 80s yang dekat bener. Vincent sama Desta. Bener, Gitu loh. bener. Kayak The Beatles, John Lennon sama Paul McCartney. Bener, Ngerti nggak? bener, Jadi bener. nggak bisa bareng-bareng tuh pasti ada yang lebih deket. Pasti ada yang lebih dekat, memang tetap dekat, yang lain sama yang Deket. lain. Tapi kayak yang klik banget tuh ya nggak, ya Tetika sama Kang Nah, Ronald. kayak gitu. Dan kerjanya juga bareng-bareng Betul, sering. rumah juga deket, kampung halamannya sama, cara bercandanya sama. Jadi mungkin itu lebih nyambung ke kitanya. Oke. Gitu. Tapi kalau ngomongin soal nongkrong nih, apa namanya, banyak kan duo di industri hiburan seperti ini tuh yang klik banget nih kalau kerja. Tapi ternyata tuh nggak nongkrong bareng gitu loh. Cuma kerja doang nih gitu loh. Ya. Di depan kamera gue tuh ikrip banget loh Ikrip, gitu loh. di luar pisah. Di luar bye nek gitu loh. Udah masuk mobil masing-masing. Kalau Tetika sama Kang Ronald tuh termasuk orang yang suka bareng nggak nongkrong? Nebeng saya sama Nongkrong mah nggak pernah kita yang bareng-bareng main gitu ya. Cuman memang kita secara keluarga dekat ya. Rumah deket gitu. Bahkan dulu hampir banget satu komplek. Keluarga deket gitu. Terus kita juga liburan juga. Liburan juga pernah bareng berdua? Iya, sering. Oh, maksudnya sama masing-masing lah ya, sama tim masing-masing gitu? Kita keluar negeri pertama kali menginjakan kaki ke Eropa bareng, ke Amerika juga bareng. Jadi memang kayak akhirnya memang terlalu banyak rezekinya tuh ya, sama dia betul, gitu. Oh gitu, jadi Dan tuh dari perjalanan karir,
3/4-nya mati ke. Jodohnya sama dia. Jodohnya dari di kerjaan mulai dari awal Extravaganza, radio, belum sekarang YouTube juga bareng gitu loh. Gitu. Wow, luar biasa ya. Dan sampai everlasting loh, sampai udah lama, udah berapa tahun teh sama Akang? 2004 Extravaganza itu 2004. Tapi sebelum itu kami sudah saling kenal di Bandung, meskipun sama-sama penyiar radio. Tapi dulu radionya beda. Radionya beda. Belum deket lah. Belum deket. Oke, dekatnya di Extravaganza. Bener-bener dulu bertiga ya, Neng ya. Saya, Tike, sama Aming. Bertiga ngadu nasib ke Jakarta. Beneran loh. Iya. Akhirnya langsung besar gitu. Aming dulu sebesar besar dadanya ke Aming sekarang, ya kan? Aming tuh lebih besar duluan. Oh, kenapa? Nggak tahu, Aming. Mungkin dia kayak image-nya, karakternya beda sendiri, unik sendiri ya? Dulu tuh karakter Pinky Boy bisa dibilang meledak banget. Iya. Aming besar duluan, tapi karena dia mendapatkan, karakter dia karena kewanitaan itu akhirnya mendapatkan band dari banyak kontraknya. Ya kami nih orang yang masih aman nih. Segitu-gitu aja tapi ya tetap ada terus gitu. Tapi lebih mendingan kayak gitu kan Teh, kayak stabil aja gitu loh ya nggak sih? Kalau di Extravaganza itu dulu ya, saya sama Tike itu gelandang. Maksudnya? Aming sama, kalau dalam sepak bola ya, Aming sama Troy itu striker. Oh, I see, ngerti. Ngerti nggak? Kami tuh pengumpan, tukang umpan aja. Kami bukan yang paling lucu, kami bukan yang paling terkenal. Tapi yang dua ini nggak akan jadi apa-apa tanpa ada yang umpan. Jadi tidak akan ada Jojon yang lucu kalau nggak ada Cahyono. Ngerti nggak? I see. Ngerti nggak? Ngerti. Nggak ngerti bola sih. Ngerti lah gitu. Gini-gini gue deket sama pemain bola. Siapa? Kali. Ada teman gue, temen ya. Gue kira terkenal anjir. Deketnya temen ya, bukan yang lain ya. Oke, kebetulan skillnya sama sama Tike tuh gitu kan. Iya. Kita tuh penghafal dialog. Dialog orang juga kita yang ngapalin. Tapi sebenarnya kan lebih ke kayak nge-guide semua dong. Jadi kayak meluruskan garis merah cerita adegan tersebut kan Anda berdua gitu loh. Di sisi lain orang udah pada kayak heboh sendiri gitu kan. Nah itulah terjadi sama Kang Ronald sama Teh Tike waktu di Extravaganza. Tapi ini ngomongin soal radio nih. Tadi sempat ngomongin soal radio kan. Menurut Kang Ronald sama Teh Tike nih gimana sih industri radio sekarang nih, sebagai Anda kan senior dedengkot gitu kan di dunia radio gitu. Kayaknya emang seru banget kerja di radio, tapi sebenarnya tuh masih relate nggak sih dengan perkembangan zaman sekarang radio itu? Kita sempat ada ketakutan sih Anal ya, bahwa radio itu udah terpinggirkan karena sekarang udah banyak ada Spotify, ada podcast, ada ya orang kalau mau dengerin musik kan sekarang udah ada aplikasi sendiri gitu, musik digital. Platform musik digital. Ternyata baru dapat kabar juga dari teman kita yang lagi ada di Singapura sekarang. Dia bilang begitu lu masuk mobil yang kita dengerin tuh adalah radio. Jadi sampai sekarang sebetulnya orang ketika lagi ada di jalan ya, lagi ada di kantor dan segala macam, tetap radio tuh masih dibutuhin. Lucu ya radio itu, tapi ya maksudnya dari zaman dulu udah yang paling tua, tapi sampai sekarang tuh masih kayak tetap jadi in banget ya, dan tetap nggak akan ditinggalin orang. Dan sekarang tuh orang lebih mostly banyak kan kayak di jalan sambil nyetir gitu loh. Kayak ada yang nemenin gitu loh. Kayak ada yang nemenin. Karena gini ya, kalau misalnya kita dengerin platform musik digital, betul kita bisa muter lagu apa terserah kita. Betul. Ada penyiar, tuh beda rasanya. Platform musik digital itu kan artificial intelligence. Yang mikir mesin. Betul. Ini yang mesinnya bikin siapa? Tuhan. Mau serumit-rumitnya mesin Spotify, Apple Music, lu nggak bisa ngalahin mesin bikinan Tuhan. Betul. Gitu, dan ngomong betul, suara dan organik jadinya teh ya. Lagu yang diputar itu memberikan elemen of surprise. Lagi nyetir nih, anjir lagu ini. Iya. Kalau Spotify nggak ada, kita udah tahu abis lagu ini. Iya. Gitu loh. Iya betul. Tiba-tiba lagi nyetir, lagu Cuka sama Cuka gitu kan. Tahu cuaca, ada lagu gue ada. Iya. Nomor 1 dulu di inbox, tapi habis itu di reject orang. Padahal kan nomor 1 lagu orang ya, Bu. Iya, lagu orang. Di reject. Janita Janet. Lanjut yuk.
Oke, baiklah cucu-cucuku ya, kita lanjut ya. Ini kita masuk ke Bestie Question. Oke, Bestie. Bestie Question ini ya. Bestie bukan Lesti. Iya, Bestie. Bestie, Lesti beda lagi dong. Saya repot lagi ya Allah. Oke, tapi nih ya, Kang Ronald sama Tetika ini kan puluhan tahun berteman, tapi pasti belum pernah saling bertanya satu sama lain. Dalam arti kayak gini loh, kayak ya mungkin selama ini tuh bertanya itu ya masih mikirin kayak perasaan masing-masing ya, perasaan each other lah gitu loh. Tapi kali ini, di kartu ini ya, tugas kalian berdua adalah tinggal milih kartu ini, tinggal dicabut kartu satu dan kalian nanyakan ke masing-masing orang. Misalnya Tetika cabut satu kartu, tanyakan ke Kak Ronald. Dan begitu aja sebaliknya. Gini ya, kalau dia nanya sama gua tuh kan kayak pambocor ya. Jadi pasti gue akan jawab. Berarti banyak unek-unek yang lo keluarin kan? Nah kalau gue nanya sama dia belum tentu. Ya nggak bisa. Pokoknya nih hari ini tuh harus bener-bener jujur banget untuk ngomongin masalah pribadi kalian. Kalian pasti kayak ada unek-unek ya kan? Yang dari dulu tuh pengen dikeluarkan tapi nggak terkeluarkan. Hit me. Gue dulu. Tetika dulu deh. Duh, maaf ya Nak. Santai. Satu nasihat yang pengen banget lu sampein sama gue selama ini tapi belum sempat. Saya kira Tika udah menuju ke sana ya. Sing istiqomah ya. Insya Allah. Jadi orang yang lebih baik dengan hijabnya. Luar sudah dihijab, tinggal hati kamu dihijab, mulut kamu dihijab. Ya Tuhan, takut ya ampun Tuhan. Ini kayak judul azab ya, Say. Karena menurut dia gue tuh gibah banget. Kenapa? Kenapa Kang Ronald bilang sampai kayak hati lu sama mulut lu harus dihijab juga? Kenapa? Emang Tetika ini orangnya gimana? Kalau orang yang suka banyak ngomong kan sebenarnya ember. Ember. Laut ini. Oh. Lu berarti suka ngomongin orang ya, Teh? Tapi kan kalau misalnya itu kenyataan, itu bukan gibah. Benar juga sih. Tapi gue setuju sama Tetika. Ya nggak? Kalau wajar kita kan melakukan conversation, ngobrol sama orang-orang, yang ngomongin orang nggak masalah. Tapi jangan nambah bumbu ya, Nek. Nah, gitu. bumbunya, Mbak. Oh, dia nambah bumbu juga. Enggak, gue tahu Kuburan lo kayak sempit ya, Teh. Aduh, jangan gitu dong. Oh, itu sinetron Hidayah banget ya. Kenapa? Gue ngerti ketakutan dia adalah gini. Mungkin apa yang gue sampaikan itu dia mungkin adalah kenyataan. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya bahwa mungkin apa yang gue sampaikan itu sebetulnya gue juga nggak tahu-tahu amat gitu. Oh, oke. Bukan. Iya, ngerti. Apalagi gue tuh sering banget membaca hanya di permukaan gitu. Gue nggak tahu headline. Ya. Oh, lu cuma baca clickbait-nya doang. Nah, itu dia. Karena sering banget gue kalau misalnya baca berita nih, cuman baca judulnya doang. Pas dia tanya, terus lu tahu dalamnya? Enggak. Karena dosa paling besar itu dari gila, ini luar biasa nih Kang Ronald ini. mulut. Kang Ronald ini benar-benar panutan kita, senior kita, panutan kita yang selalu mengajarkan kita kebaikan. Lanjut, sekarang giliran Anda. Kenapa sih ngambilnya selalu yang di tengah? Bingung deh gue. Di samping, nah. Jujur ya pernah atau enggak? Waktu gue ajak ketemu, lu bilang nggak bisa, padahal sebetulnya kamu lagi bisa. Jadi lu tuh bohong gitu, lu sebenarnya tuh malas gitu main ketemu sama dia. Nggak pernah. Bohong lo. Karena yang ada, Ronald itu susah banget untuk ketemu sama gue. Kenapa? Kenapa, Kang? Ya nggak tahu, tanya dong. Lah. Karena Ronald tuh banyak mendem banget. Segala sesuatu dia pendem sendiri. Padahal gue tuh pengen banget dia kalau ada apa-apa cerita sama gue. Jaga mulut saya mah. Tapi dia pernah cerita alasannya kenapa dia nggak mau cerita sama gue. Yang dia cerita tadi bahwa karena dia tahu gue itu laut. I see. Dia nggak mau apa yang dia ceritakan sama gue itu akan nyampe ke orang. Termasuk mungkin jadi makanya dia nggak pernah mau menceritakan masalahnya dia sama gue. Apapun itu ya, dia nggak pernah mau menceritakan itu sama gue. Jadi bahkan gue pun untuk meminta ketemu sama dia itu suka apa ya, kagok. Kalau orang Sunda kagok itu sungkan gitu. Jadi gue kadang-kadang suka membiarkan dia, ya udah sok Corona tenangin dulu aja gitu. Take your time. Suatu saat ketika lu udah siap banget, itu berkali-kali aku bilang ya, ketika lu udah siap banget untuk cerita, sok cerita sama aku gitu. Makanya itu yang gue nantikan adalah ketika aku berbahasa Sunda ya, aku kayak ngadongeng, aku pengen cerita sama lu gitu. Itu sangat gue nantikan.
Ya semoga itu terjadi nanti. Tapi dari aku sendiri aku pengen nanya nih ke Tetika nih. Maksudnya gini, oke, mungkin di matanya seorang Kang Ronald itu Tetika tuh laut lah gitu loh. Apa-apa ngomongin ke orang misalnya gitu. Tapi dari Tete sendiri nih, if kalau misalnya someday Kang Ronald menceritakan segala unek-uneknya ke Tetika, itu tuh Tetika akan bagaimana? Apakah nanti akan ada kemungkinan untuk nyampain ke orang, atau mungkin gue akan kasih solusi aja dan gue akan keep ini semua sampai gue mati nanti, ini karena cerita sahabat gue? Kalau dari untuk ceritakan solusi juga gue kayaknya apa ya? Bukan pemberi solusi. Bukan pemberi solusi karena juga gue belum sepengalaman itu. Mungkin untuk bijaksana juga Ronald jauh lebih bijaksana. Namanya juga kan Ronald Surabijaksana. Bukan Surapraja ya. Cuman gue itu tadi gue masih belum bisa janji bahwa gue tidak akan menceritakan itu. Karena minimal gue akan ceritain sama laki gue. Ya kalau itu kan oke okay lah. Kalau kayak gitu. Gue belum tentu. Nggak boleh ya? Belum tentu Ronald setuju. Takutnya nanti nyampe lagi ke orang lain lakinya. Oke baik karena ya, pelik ya say. Karena cerita setitik mungkin nanti akan jadi nitip uang berkurang, nitip kata pasti nambah. Nah, gitu. Tapi dari Kang Ronald sendiri sampai detik ini memang tidak pernah cerita sama Tetika, memang gara-gara itu? Tika teman terdekat saya. Paling dekat. Ring 1 saya tuh Tika. Ring 1 aja nggak tahu. Teman curhat sebegitu ya, keep. Teman curhat saya cuma 1. So, saya sempat tulis di sosial media saya. Everything you know is wrong. Apa yang kamu rasa kamu tahu itu salah. Apalagi kamu tahu dari sosial media. Itu simpel itu aja. Teman curhat saya cuma 1. Allah, udah itu. Mau orang ngomongin apa, saya tidak peduli. Mau dipandang jelek depan orang, tidak peduli. Cuman hanya 3 yang saya pedulikan. Mama, Bapak, Allah. Udah itu. Nggak peduli saya. Dan Kang Ronald happy dengan itu? Dengan saya mah tidak perlu mendapatkan restu siapapun. Cukup restu orang tua, ridho Allah. Dah, itu udah saya mah. Peduli orang mau ngomong apa, kumamane. Oh, kumamane. Serah maksudnya. Terserah lo. Terserah Allah deh gitu. Iya. Tapi ya balik lagi itu memang hak orang ketika nyamannya di mana. Kadang ada orang yang pengen curhat ke sahabatnya, tapi ada juga orang yang pengen mendem sendiri tapi juga curhat ke Allah, ke Tuhan gitu loh. Dan itu menurut aku lebih baik juga sih, ya nggak sih, daripada gembiar-gembior ke tempat lain. Lanjut ya. Masih ada. Masih. Cepat yuk. Siapa lagi? Lanjut. Bekerja bersama Ronald itu adalah pekerjaan termudah sebetulnya. Cewek mana yang lebih asik, salah satu fitur di siaran kami. Dia pokoknya ngejekinnya tuh menyebalkan banget. Gue keluar dari studio, sumpah. Gue sampai pulang, gue nyampe taksi, gue pulang, gue bilang gitu sama. Pesaing itu hadir setiap hari ada yang baru. Benar. Lebih muda, lebih murah, lebih ganteng, lebih cantik. Mereka banyak lebihnya, tapi kita berdua harus jauh lebih dari itu.